Kalau dari sisi regulasi ya Pak, saat ini apakah ada regulasi yang menghambat Pak keterlibatan pengembang dalam program perumahan rakyat? Ya, itu masih masalah klasik, masih ada aja. Kemarin saya juga ada beberapa prank menurut saya, prank kepada Pak Menteri kaitannya BPHTB gratis. Ternyata di setiap daerah itu memperterjemahkannya itu berbeda-beda dengan persyaratan yang sulit. Jadi artinya ini percuma, ya kan? Ada yang BPHTB 0 dengan persyaratan harus mengaku orang miskin, ya kan? Ini untuk MBR tapi harus mengaku orang miskin. Nah yang kedua, BPHTB juga mewajibkan orang harus berKTP di kabupaten yang mau diambil rumahnya. Kan nggak mungkin, contoh saja bekerja di Jakarta, mau ngambil rumah di Bekasi atau Bogor, harus mempunyai KTP situ dulu, kepastian belum ada. Nah ini yang jadi masalah juga. Jadi yang jangan sampai Bapak Menteri ini diprank oleh pemerintah daerah yang tadinya pemerintah pusat melalui Bapak Menteri itu semangat tinggi untuk bagaimana mempermudah ya. Nah itu ternyata di lapangan masih interpretasinya berbeda. Harapannya mungkin dari Depdagri itu memberi juklak yang jelas. Siapa nih yang dapat kemudahan BPHTB? Jadi jangan nol tapi sulit kita menyelesaikan pembayarannya dan lain sebagainya. Nah itu kaitan BPHTB. Nah juga terkait apa yang disampaikan, ini prank kedua lagi terkait BBG itu proses bisa 10 jam, ya kan? Itu tidak mungkin, Pak. Jadi proses menuju BBG prosesnya ya itu makan berbulan karena melibatkan satu konsultan. Kedua pertanahan, PU, ya kan, terus perizinan setempat, itu masih banyak terlibat. Nah kalau mengupload, itu kalau 4 jam, 10 jam kelamaan. Kalau mengupload data yang sudah ada, sudah berproses ini, itu diupload paling bicaranya 1 jam. Jadi jangan sampai Bapak Kementerian ini diprank oleh Pemda-Pemda bahwa BBG itu prosesnya 10 jam. Itu kelamaan kalau mengupload. Prosesnya ini masih berbulan. Itu terjadi sampai sekarang. Dan biayanya juga masih besar. Apalagi melibatkan konsultan yang wajib ditunjuk oleh Pemda. Nah ini konsultan yang ditunjuk oleh Pemda ini biaya juga kita nggak ada standar-standarnya. Ya, ini yang membuat makin kos-kosnya juga masih belum terselesaikan. Padahal dulu kita sering diskusi dengan Satgas. Ini yang harus dibersih-bersihkan dan ini yang akan menjadi hambatan. Nah ini yang jangan sampai Pak Menteri nanti diprank-prank oleh daerah-daerah itu. Banyak Mbak, ada saya ambil 10 sampling, kabupaten, kota itu beda-beda menerjemahkan terkait pembebasan BPHTB. Beda dengan PPN, DTP beda, itu langsung terpusat. Nah BPHTB ini masih belum clear nih, bahkan sampai sekarang belum bisa bayar. Nah ini jadi hambatan. Nah harapan saya melalui Bapak Menteri dan melalui Satgas, tolong sinergikan dari antara pemerintah pusat ke daerahnya ini. Jadi pemerintah daerah ini tidak menginterpretasikan masing-masing terkait perda, perwali, atau perbubnya. Itu. Baik Pak Buni, ini menarik mungkin menjadi perhatian juga ya Pak bagi banyak pihak. Ini sebetulnya untuk blueprint proyek 3 juta rumah ini Pak. Ini seperti apa Pak? Oke, blueprintnya begini. Beginilah program kerja Satgas untuk melahirkan Kementerian Perumahan itu ada 3 hal. Satu adalah pengentasan kemiskinan, ya, yang 3 juta nih, dimulai dari 3 juta. Jadi 3 juta ini tidak termasuk MBR, tidak. Ini adalah pengentasan kemiskinan. Yang kedua adalah bagaimana menyelesaikan backlog. Yang sekarang ada 9 juta, yang per tahun cuma 200.000, yang kita sudah naikkan 300.000 ya. Yeah. 300.000. Bagaimana nih? Itu yang saya jelaskan sebelumnya. Bagaimana perbankan lebih memiliki inisiatif untuk bagaimana mengambil atau mencari placement dana tunai di luar, ya, untuk ditaruh di Indonesia dengan bunga murah selama 10 tahun. Yang kami sedang bantu. Ini yang kedua nih. Yang ketiga ada RTLH, rumah tidak layak huni, ya kan? Nah, rumah tidak layak huni, bagaimana kita bisa melakukan program renovasi? Kebanyakan rumah-rumah ini yang berada di desa tidak memiliki sertifikat. Makanya salah satu rekomendasi Satgas kepada Presiden dan Menteri itu adalah melakukan pemutihan.
Kalau bisa di tahun 2025, Menteri ATR BPN melakukan pemutihan bagi seluruh masyarakat bisa mendaftar sehingga dia akan memiliki sertifikat. Sehingga di tahun 2026-nya, begitu program ini dijalankan, mereka bisa ikut serta dengan menjaminkan sertifikatnya, mendapatkan program renovasi rumah, menjadi rumah layak huni. Nah, roadmap untuk 3 juta adalah kita harus menemukan postur kemiskinan. Kalau sudah kita menemukan postur kemiskinan, kita berikan kepada 75.000 desa. 75.000 desa akan menginventaris warganya, setiap desa. Siapa yang termasuk dalam kriteria ini? Kalau dia dapat, dia akan berikan lagi ke Kementerian Perumahan. Bukan Kementerian Perumahan langsung menerima. Tapi Kementerian Perumahan akan melakukan verifikasi ulang dengan menggunakan Babinsa. Nah, Babinsa ini akan melihat apakah benar ini by name by address ini sesuai dengan kriteria. Kalau sudah benar, data inilah yang diberikan kepada perbankan. Karena mereka yang berhak untuk menerimanya. Nah, setelah itu siapa yang membangun UMKM di desa? Banyak kawan-kawan menawarkan diri dari asosiasi termasuk APRSI, bagaimana kami berperan serta untuk memberikan satu coaching, ya, mengguide mereka untuk bisa melakukan yang katanya non teknis gitu. Kami buka pintu, silakan saja. Setelah itu baru mereka jalankan, mereka mulai membangun. Setelah mereka membangun, jadi baru bank bayar. Nah, dalam satu tahun, kalau ini terjadi, langsung angka kemiskinan hilang 3 juta. Harapannya demikian ya Pak? Langsung pertumbuhan ekonomi 1,8% dikontribusikan dari sektor ini. Kalau dia bilang kalau IMF mengatakan stagnan di 5 akan menjadi 6,8 tuh, belum yang lain-lain. Artinya sudah di angka 5. Langsung ada GNP income per kapita yang disumbangkan oleh desa. Baik. Seperti itu.